Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat Royal TV yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini coba kita lihat bahwa kita sering melihat saat ini, akhir-akhir ini ya, bahwa negara kita ini sedang banyak sekali permasalahan-permasalahan. Bayangkan dari harga minyak yang naik melonjak tinggi, kemudian PPN yang sekarang sudah dinaikkan juga oleh pemerintah. Hutang-hutang pemerintah juga sudah sangat besar dan kita tidak tahu apakah kita nantinya ketika kita ganti pemimpin bisa membayar hutangnya atau tidak. Lalu juga harga-harga minyak juga sudah mulai naik tinggi. Ini indikasi-indikasi bahwa saat ini negara kita lagi banyak permasalahan. Lalu bagaimana sebenarnya Islam melihat negara ini harusnya bisa tegak berdiri sebagai sebuah negara yang independen, sebuah negara yang merdeka dan bisa berjaya. Kita lihat sejarah kita 1400 tahun yang lalu bagaimana Rasulullah SAW dulu awalnya ya baru dari segelintir orang dari Mekah kemudian berhijrah ke Madinah tanpa membawa apapun juga, tanpa membawa harta, hanya membawa badan saja. Kemudian Rasul membangun negara di Madinah dan dengan caranya Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya untuk menjadi generasi emas pada saat itu sehingga Islam benar-benar bisa tegak di Madinah dan bahkan bukan hanya di Madinah saja, dalam waktu singkat bisa menyebar ke seantero dunia. Ini kan luar biasa. Islam kalau tegak, kalau dijalankan dengan baik, maka contohnya adalah saat-saat zaman Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah waktu itu mempunyai sahabat hampir sekitar 12.000, 38-nya itu adalah kualitas panglima. Dengan satu panglimanya itu semacam sekualitas Khalid bin Walid yang satu panglimanya bisa menaklukkan Romawi, bisa menaklukkan Persia. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya membangun generasi emas dengan cara-cara yang sangat islami, yaitu akidahnya diperkuat, kemudian muamalahnya harus sesuai syariat. Kita juga lihat bagaimana saat Muhammad Al-Fatih yang waktu itu masih kecil dididik oleh ayahnya yang seorang sultan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel. Dididik dari kecil untuk bisa membahas tentang akidah, kemudian ilmu muamalahnya juga sangat cerdas sekali sehingga beliau sangat pintar dalam strategi perang dan umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan kita lihat 1400 tahun Islam berjaya, berhasil melahirkan generasi-generasi emas. Dari ahli matematika, ahli kedokteran, semuanya adalah orang-orang Islam yang luar biasa saat itu. Sehingga kita harus melihat bahwa sebenarnya masa depan kita itu adalah masa lalu kita. Masa depan kita bukan Islam yang dimodifikasi, tapi masa depan kita adalah Islam yang masa lalu yang sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu, dan itu yang harus kita lihat kembali bagaimana cara mendidik Rasulullah SAW, cara mendidik para khalifah-khalifah dulu untuk mendirikan kejayaan Islam di seluruh dunia. Maka tepatlah saat ini kita untuk melihat lagi Al-Baqarah ayat 208 yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Maka ini yang harus kita lihat. Perintah Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman, kata-katanya persis sekali dengan kata-kata ketika Allah menurunkan ayat-ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dengan ayat itu kita wajib berpuasa dan kita tidak berat hati, kita lapang hati untuk melakukan puasa. Nah, maka di ayat 208 juga orang-orang beriman dipanggil kembali. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita terpanggil sebagai orang beriman, baik itu individu, baik itu kita rame-rame sebagai jamaah, ataupun kita saat ini sedang memegang tampuk kekuasaan negeri ini, kalau kita orang beriman,
Maka dengarkanlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya apa? Bukan hanya satu ayat saja yang kita jalankan, hanya ayat-ayat yang ringan saja yang kita jalankan, tapi seluruh ayat yang ada di Al-Quran, seluruh aturan-aturan Islam yang telah diturunkan Allah melalui Rasulullah SAW harus kita jalankan. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, sehingga ketika kita masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, apapun itu yang kita jalankan, baik itu hal-hal yang kecil, makanya juga cara-cara yang sesuai syariah. Kemudian masuk WC-nya pun ada yang cara-cara sesuai syariah. Kemudian bermuamalahnya, berbisnisnya, ekonominya pun harusnya sesuai dengan syariah. Tidak ada riba yang harusnya kita masukkan ke negeri ini. Kemudian bagaimana kita menjalankan pemerintahan itu juga harus sesuai syariah. Ada cara-caranya. Cara-caranya masa depan kita bukanlah masa depan yang harus dimodifikasi, tapi masa depan kita adalah masa lalu yang sudah kita jalankan dan terbukti berjaya. Maka sahabat Royal TV, mari kita kaji lagi Al-Quran di bulan suci, bulan Ramadan ini, karena bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka kita harus kaji seluruh ayat-ayat yang ada di Al-Quran ini. Bukan hanya ayat-ayat yang ringan saja yang kita jalankan, ayat-ayat yang sedang saja yang kita jalankan, tapi ayat-ayat yang berat pun, yang ada perintah-perintah yang kita menjalankan berat pun, harus kita kaji dan juga kita jalankan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Semoga di bulan puasa ini kita benar-benar masuk ke dalam Islam secara kafah. Selamat berpuasa, semoga Allah merahmati kita dan semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita selama bulan puasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.